Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Urinta. Video ini akan membahas dua materi yang telah dipelajari pada mata kuliah pengantar arsitektur. Materi pertama adalah materi pertemuan 3 tentang pengertian arsitek. Buku rujukan yang digunakan adalah buku Vitruvius, The Ten Book on Architecture, chapter 1-2. Yang pertama adalah pendidikan arsitek. Arsitek adalah seorang perencana yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai kesulitan dan permasalahan yang ada, baik berhubungan dengan bangunan maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, seorang arsitek dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dari berbagai cabang ilmu. Pengetahuan adalah dasar dari praktek dan teori. Teori adalah kemampuan untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan ide dan gagasan, sementara praktek dalam arsitektur adalah keterampilan yang digunakan untuk memperlihatkan bentuk visual dari ide desain. Teori sangat penting dalam arsitektur. Sehebat apapun ide atau gagasan yang dimiliki seorang arsitek, ketika dia tidak mampu menjelaskannya kepada orang lain, ide itu hanya akan terbuang sia-sia. Praktek juga tidak kalah penting. Dalam arsitektur, teori belum tentu cukup untuk membuat orang lain paham dengan ide atau gagasan yang dimiliki seorang arsitek. Oleh karena itu, seorang arsitek harus memiliki keterampilan untuk menampilkan ide dan gagasan yang dimilikinya, sehingga penting bagi seorang arsitek untuk memahami teori dan praktik. Kembali di awal, pengetahuan adalah dasar dari praktek dan teori. Untuk memiliki keterampilan praktek dan teori, seorang arsitek harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Dalam buku Vitruvius yang dijadikan rujukan, ada beberapa pengetahuan atau ilmu yang harus dimiliki seorang arsitek. Di antaranya, ilmu geometri matematika. Geometri adalah ilmu yang di dalamnya memuat bangun datar, bangun ruang, kesimetrisan, keseimbangan, dan lain-lain. Ketika seorang arsitek memahami ilmu geometri, ia dapat mengaplikasikannya pada bangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak bangunan-bangunan arsitektural mengambil bentuk berdasarkan geometri, di antaranya piramida Mesir yang berbentuk limas, bangunan rumah pada umumnya dengan bentuk balok, dan lain-lain. Ilmu optik atau cahaya. Dengan memiliki ilmu optik, seorang arsitek dapat merencanakan bangunan yang hemat energi dengan memanfaatkan sinar matahari. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah penting dimiliki seorang arsitek. Salah satu alasannya adalah untuk menjelaskan kepada para penanya maksud dari desain yang dibuatnya. Ilmu kedokteran. Dengan memahami ilmu kedokteran, seorang arsitek dapat merencana bangunan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali. Ilmu filsafat. Dengan mempelajari filsafat, seorang arsitek menjadi lebih bijaksana dan tidak egois. Dengan mempelajari filsafat, seorang arsitek tidak hanya akan berpikir tentang uang yang didapat dalam merencana, tetapi akan bertanggung jawab dengan titel yang dimilikinya, sehingga merencanakan bangunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ilmu musik. Dalam beberapa kasus, seperti bangunan opera, teater, ilmu musik sangat diperlukan agar orang dalam bangunan tersebut dapat mendengarkan musik yang dimainkan dengan baik. Fundamental arsitektur. Arsitektur bergantung pada susunan simetri, euritmi, dan ekonomi. Euritmi adalah kecantikan dan kebugaran dalam penyesuaian anggota. Inti dari euritmi adalah membuat susunan bangunan yang indah. Simetri. Simetri adalah keseimbangan bagian yang satu dengan bagian yang lain menjadi suatu kesatuan yang proporsional. Ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara jenis bangunan dengan biaya yang dimiliki. Rumah yang direncanakan untuk orang yang memiliki biaya sedikit adalah rumah yang sederhana, sementara orang yang memiliki biaya besar tentunya akan lebih mewah dan fasilitas yang lebih lengkap. Dengan kata lain, bentuk ekonomi yang tepat harus diperhatikan dalam membangun rumah untuk setiap orang, agar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Materi kedua dalam video ini adalah materi pertemuan 4 tentang 3 prinsip arsitektur, menggunakan rujukan buku Arsitek Profesor Indra Nielsen, Introduction of Architecture Chapter 1, Utilitas, Firmitas, dan Venustas. Urutan prinsip arsitektur ini dimulai dari utilitas atau fungsi, firmitas atau kekuatan, baru kemudian venustas atau keindahan. Dengan kata lain, arsitek menempatkan keindahan bukan pada urutan pertama, sebab bangunan yang indah tanpa fungsi atau kegunaan yang diharapkan adalah sampah. Utilitas. Utilitas mengandung makna untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan ruang yang sesuai dengan kegunaan, ukuran, dan proporsi yang tepat. Seperti yang dikatakan orang-orang, kecantikan dalam lebih penting daripada penampilan luar. Hal yang sama juga berlaku untuk bangunan. Sebuah rencana bangunan harus memenuhi semua kebutuhan dari penggunanya. Firmitas.
Firmitas sendiri berarti kekuatan struktur untuk menahan bencana alam dan juga kemampuannya dalam menahan beban penggunanya. Jadi desain arsitektur harus mempertimbangkan semua skenario yang mungkin dapat dialami oleh bangunan tersebut. Di sini, bagian terpenting yang harus diperhatikan adalah bagaimana bangunan akan bekerja ketika digunakan dalam kondisi beban dan cuaca yang berbeda. Firmitas dihadapi dengan pemahaman dan kecakapan teknik. Pengetahuan tentang teknik struktur telah berkembang selama berabad-abad. Apa yang baik 200 tahun yang lalu mungkin tidak baik sekarang. Desain arsitek bergantung pada bahan yang tersedia dan kekuatan bahan tersebut untuk menahan rentang beban, berat, dan lain-lain. Venustas. Venustas artinya keindahan. Venus, dewi kecantikan Yunani, telah dijelaskan oleh Vitruvius sebagai elemen bangunan penting ketiga dalam definisinya tentang arsitektur. Untuk mencapai keindahan, seorang arsitek harus mempelajari dan memahami elevasi dan permainan cahaya, bentuk, dan lain-lain. Disinilah keterampilan imajinasi arsitek diuji dan pemahamannya tentang keindahan, warna, proporsi akan diungkapkan. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.